Berikut adalah ringkasan singkat dan rinci tentang 6 penyakit hati paling berbahaya sesuai dengan Al-Quran dan hadits. Penyakit hati adalah kondisi batin yang dapat merusak iman, menghalangi ibadah yang khusyuk, serta membawa seseorang kepada kehancuran dunia dan akhirat. Hati adalah pusat spiritual yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hati agar selalu bersih dan lurus, serta menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati yang merusak. 1. Ria, pamer ibadah. Ria adalah melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan dilihat oleh orang lain, bukan karena ikhlas mengharap ridha Allah. Ria adalah penyakit yang sangat berbahaya karena menghancurkan pahala amal dan menjadikan seseorang terjerumus dalam kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari syalatnya, yang berbuat ria." Quran Surat Al-Maun 46. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang bahaya ria, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari perkara yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria." Hr. Ahmad, bahaya ria. Amal yang disertai ria tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terlihat baik di mata manusia, amal tersebut tidak memiliki nilai di sisi Allah karena niatnya tidak ikhlas. 2. Hasad, iri dengki. Hasad adalah perasaan iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain, disertai dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang darinya. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan dan menimbulkan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya?" Quran Surat An-Nisa 54. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling hasad, jangan pula saling benci, dan jangan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hr. Muslim, bahaya hasad. Hasad dapat menggerogoti amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Selain itu, hasad juga memunculkan kebencian dan permusuhan di antara sesama, bahkan bisa menghancurkan persaudaraan. 3. Kiber, sombong. Kiber atau sombong adalah merasa lebih unggul dan merendahkan orang lain. Kesombongan adalah salah satu dosa pertama yang dilakukan oleh iblis ketika ia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih baik darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Quran Surat An-Nahl 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Hr. Muslim, bahaya kiber. Kesombongan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan membuatnya sulit menerima kebenaran. Orang yang sombong juga akan dijauhi oleh orang lain, karena sikapnya yang merendahkan sesama. 4. Ghadab, marah berlebihan. Ghadab atau marah berlebihan adalah penyakit hati yang membuat seseorang kehilangan kendali dan sering melakukan tindakan yang merugikan dirinya maupun orang lain. Marah yang tidak terkendali bisa menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hr. Tirmidzi, dalam hadits lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. HR. Bukhari dan Muslim, bahaya marah. Marah yang tidak terkendali bisa memicu tindakan-tindakan negatif, seperti menyakiti orang lain, berkata kasar, atau merusak hubungan dengan sesama. Marah juga menutup pintu akal sehat dan hati nurani. 5. Ghibah, menggunjing. Ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya yang jika didengar oleh orang yang dibicarakan, ia akan merasa tersinggung atau marah. Ghibah adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain." Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat 12, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai." HR. Muslim, bahaya ghibah. Ghibah merusak hubungan antar sesama, menimbulkan kebencian, serta mengundang dosa besar. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri, yang menunjukkan betapa hinanya perbuatan ini. 6. Suuzan, berprasangka buruk. Suuzan adalah berprasangka buruk kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Islam mengajarkan kita untuk selalu husnuzan, berprasangka baik kepada sesama, karena prasangka buruk bisa menyebabkan keretakan hubungan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Quran Surat Al-Hujurat 12, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dusta perkataan." HR. Bukhari dan Muslim, bahaya suuzan. Suuzan bisa merusak hubungan sosial, menimbulkan ketidakpercayaan, dan memicu fitnah. Orang yang sering berprasangka buruk juga akan sulit menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Penutup, pentingnya membersihkan hati dari penyakit-penyakit ini. Penyakit-penyakit hati seperti ria, hasad, sombong, marah, ghibah, dan suuzan adalah gangguan batin yang sangat berbahaya karena tidak hanya merusak hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai hambanya yang memiliki hati yang bersih dan ikhlas dalam beramal. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa introspeksi diri, berusaha membersihkan hati, dan selalu berdoa agar Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati yang merusak. Sebagai penutup, mari kita renungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. HR. Bukhari dan Muslim, hati adalah pusat segala amal dan niat. Maka menjaga hati dari penyakit-penyakit yang merusak adalah langkah utama menuju kehidupan yang penuh berkah, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.